semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Kali ini kita akan mengulas tentang pembahasan dan latihan soal vektor bagian ketiga, yaitu tentang perbandingan vektor pada segmen garis. Kita simak langsung contoh yang pertama. Vektor posisi titik A adalah vektor A kecil, dan vektor posisi titik B adalah vektor B kecil. Pada ruas garis AB terdapat titik P, sedemikian sehingga vektor AP banding vektor PB sama dengan 4:5. Nyatakan vektor posisi titik P dalam vektor A dan vektor B. Adik-adik, di sini kita lihat perbandingan vektornya dua-duanya positif ya. Dengan kata lain, titik P itu terdapat di dalam garis AB atau di antara titik A dan titik B. Ya, di mana AP itu 4, PB itu 5. Seperti ini ya adik-adik. Maka untuk mendapatkan vektor posisi dari titik P, kita dapat menggunakan rumus adik-adik. Di mana kalau perbandingan vektornya adalah M banding N, ya, jadi ini M, 4 ya. Kemudian 5 ini sebagai N. Maka rumusnya adalah seperti ini adik-adik. Vektor posisi P sama dengan M kali vektor B ditambah N kali vektor A per M tambah N. Atau untuk pembilangnya ini kita bisa menggunakan trik ya adik-adik. Yang sudah menyimak video tentang konsep pasti tahu ya. Jadi kakak udah kasih triknya. Yaitu dekat kali dekat, jauh kali jauh. Sehingga vektor posisi P itu adalah dekat kali dekat itu 4B ditambah jauh kali jauh 5A ya. Dibagi 4 tambah 5. Nah, ini kita susun lagi. Ini jadi 5A ditambah 4B per 4 tambah 5, 9 ya adik-adik. Boleh juga dituliskan seperti ini. 1/9 kali 5A ditambah 4B. Nah, inilah vektor posisi dari P bila dinyatakan dalam vektor A dan vektor B. Oke adik-adik, sekarang kita ke contoh berikutnya ya. Di sini soalnya jika koordinat titik A yaitu 2,3,-1 dan titik B itu -3,3,4, nah berarti ini merupakan bangun ruang ya adik-adik. Tentukan koordinat titik P yang membagi garis AB dengan perbandingan 2:3 berdasarkan ketentuan A. Titik P membagi AB di dalam. Nah, adik-adik kalau di dalam berarti kita membuat perbandingan vektornya dulu ya. Jadi vektor AP kita bandingkan dengan vektor PB ya. Karena dia di dalam, maka kita langsung ambil perbandingan panjang ini ya, 2:3. Dan dua-duanya positif ya adik-adik. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan vektor posisi P, kita bisa menggunakan trik dekat kali dekat, jauh kali jauh. Jadi 2B ditambah 3A per 2 tambah 3. Nah, ini jadi 3A tambah 2B, kita susun ya, per 2 tambah 3, 5 ya. Nah, adik-adik selanjutnya, ini kan vektor A itu merupakan vektor posisi A ya. Vektor posisi A itu sama saja dengan koordinat dari titik A. Jadi, koordinat titik A ini kita buat enaknya dalam bentuk matriks kolom ya adik-adik. Jadi 3A kita buat menjadi 3 kali matriks 2, 3, -1. Ditambah 2B. B itu juga adalah vektor posisi dari B. Kita bisa masukkan koordinat titik B ya. Jadi 2 kali matriks -3, 3, 4 per 5. Selanjutnya kita kerjakan operasi matriks ya. Matriks dikali skalar. Nah, skalarnya dikaliin ke semua ya. Jadi 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. -1 kali 3, -3. Ditambah
2 kali min 3, min 6, 2 kali 3, 6, 2 kali 4, 8. Dibagi 5 ya. Penjumlahan matriks yang dijumlahkan hanya komponen-komponen seletak ya. Jadi 6 dengan min 6. Ini ditambahkan jadi 0. 9 tambah 6, 15. Min 3 tambah 8, 5. Kita bagi dengan 5 ya. Nah, pembagian dengan skalar berarti setiap komponen dibagi dengan 5. 0 bagi 5, 0. 15 bagi 5, 3. 5 bagi 5, 1. Nah, adik-adik, inilah vektor posisi dari titik P ya. Sehingga koordinat titik P adalah 0,3,1. Nah, itu kalau titik P-nya membagi AB di dalam ya adik-adik. Jadi sekali lagi kalau membagi di dalam, maka perbandingan vektornya adalah positif. Nah, sekarang kita ke pertanyaan yang B ya. Ini kan yang A. Yang B, ketentuannya titik P membagi AB di luar. Dan tentukan posisi letak titik P. Nah, adik-adik kalau titik bagi di luar, ya di luar dari garis AB, maka yang harus kita perhatikan pasti salah satu ini ada yang negatif nih. Nah, yang negatif itu adalah yang lebih kecil. Jadi kalau M yang lebih kecil dari N, maka M yang negatif. Kalau N yang lebih kecil dari M, maka N yang negatif ya adik-adik. Jadi di sini kita buat perbandingannya dulu, yaitu vektor AP banding vektor PB. Selalu ya adik-adik, AP banding PB. Ya, perbandingannya adalah 2 banding 3 ya. Sama dengan, nah di sini yang lebih kecil adalah 2 nih. Nah, 2 ini berarti dia bertanda negatif. Jadi min 2 banding 3. Dengan kata lain, titik P terletak sebelum garis AB. Jadi kalau ini garis AB, titik P-nya ada di sebelum AB ya. Supaya bisa perbandingannya minus 2 banding 3. Ya, jadi kan kayak gini nih. Nah, ini minus 2. Ya, karena ke arah kiri. Nah, kemudian ini 3-nya. Jadi seperti itu adik-adik ya, minus 2 banding 3 karena berlawanan arah. Nah, kita lanjutkan adik-adik untuk menentukan koordinat dari titik P, berarti kita menentukan vektor posisi P ya adik-adik. Kita gunakan trik lagi ya, dekat kali dekat, jauh kali jauh. Jadi minus 2 kali B, minus 2B, ditambah 3 kali A. Per minus 2 tambah 3. Jadi vektor posisi P adalah 3A kurang 2B. Kita rapikan dulu ya. Per min 2 tambah 3 itu 1 ya adik-adik. Jadi langsung aja kayak gini ya. 3A dikurang 2B. Lalu kita lanjutkan. Kita isi ya vektor posisi dari A, berarti koordinatnya nih ya. 2, 3, min 1. Jadi 3 kali 2, 3, min 1. Dikurang 2 kali matriks min 3, 3, 4. Kemudian kita kerjakan ya. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali min 1, min 3. Nah, di sini saya kalikan 2 aja ya. 2 yang saya kalikan. Jadi 2 kali min 3, min 6. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. Kurangkan elemen yang seletak. Jadi 6 kurang min 6. 6 tambah 6, 12 ya. 9 kurang 6, 3. Min 3 kurang 8. Jadi min 11 ya adik-adik. Nah, inilah vektor posisi dari titik P. Sehingga koordinat titik P adalah 12,3, min 11. Inilah jawaban untuk contoh 2 yang B. Jadi diingat ya adik-adik, kalau titik baginya di luar, berarti salah satu perbandingannya ini pasti akan ada yang negatif, dan yang negatif adalah yang lebih kecil. Kita simak contoh berikutnya, contoh ketiga. Tentukan koordinat titik P yang terletak di luar AB dengan koordinat titik A adalah min 3,2,1
B itu 1, min 2,4. Dan, nah ini adik-adik ini langsung perbandingan vektornya. Ya, perbandingan vektornya AP banding PB adalah 3 banding negatif 2. Nah, di sini untuk menentukan koordinat titik P, berarti kita mencari vektor posisi P ya adik-adik. Kita langsung saja menggunakan trik ya. Jadi 3B dikurang 2A dibagi 3 kurang 2. Kita kerjakan nih, 3 kurang 2 jadi 1 ya. Jadi kita abaikan aja ya per 1. Tinggal 3B kurang 2A. Nah, sekarang kita masukkan B-nya adalah matriks 1, min 2, 4. Dikurang 2 kali matriks min 3, 2, dan 1. Nah, tinggal kita kerjain aja adik-adik ini ya. Jadi, 3 kali 1, 3. 3 kali min 2, min 6. 3 kali 4, 12. Dikurang 2 kali min 3, min 6. 2 kali 2, 4. 2 kali 1, 2. Nah, sekarang kita kurangi ya. 3 kurang min 6, jadi 3 tambah 6. 9. Min 6 kurang 4, jadi min 10. 12 kurang 2 jadi 10 ya. Nah, inilah vektor posisi dari titik P. Sehingga koordinat dari titik P adalah 9, min 10, 10. Inilah jawabannya adik-adik. Jadi sudah jelas ya adik-adik bagaimana menentukan koordinat dari sebuah titik yang terletak di antara ruas garis atau di luar ruas garis. Oke, sekarang kita ke contoh terakhir. Adik-adik ada contoh terakhir. Contoh keempat. Diketahui ada 3 buah vektor adik-adik, yaitu vektor A, vektor B, dan vektor C. Yang mana mereka bertiga ini adalah vektor-vektor posisi dari titik A, B, dan C pada suatu segitiga ABC. Nah, jadi kita gambar dulu nih adik-adik ya. Kita sketsa segitiganya. Nah, ini adalah titik A, B, dan C. Ya, kemudian titik D pada vektor AC. Sehingga AD banding DC sama dengan 1 banding 3. Nah, karena titik D pada AC, berarti udah pasti dia berada di antara AC ya adik-adik. Dengan perbandingan 1 banding 3. Kemudian titik E pada BC. BC ini ya adik-adik. Sehingga BE banding EC sama dengan 5 banding 2. Nyatakan vektor DE dalam A, B, dan C. Nah, vektor DE berarti yang seperti ini ya adik-adik. Jadi AD itu 1, DC itu 3 ya. Jadi AD banding DC 1 banding 3. Kemudian titik E di sini ya, BE 5, EC 2 ya. Jadi BE banding EC 5 banding 2. Oke, sekarang kita menyatakan vektor DE ya adik-adik. Ini gimana nih caranya kalau kayak gini? Di sini kita mesti tahu konsepnya bahwa semua vektor itu dapat dinyatakan dalam vektor posisi ya. Jadi kayak gini nih vektor DE ya, kita dapat nyatakan sebagai vektor posisi E dikurang vektor posisi D. Ya, berarti kita perlu mencari vektor posisi D dan vektor posisi E. Caranya kita bisa peroleh dari perbandingan vektor ini adik-adik ya. Jadi yang pertama kan vektor AD banding vektor DC. Ya, langsung perbandingan vektor ya adik-adik. Sama dengan 1 banding 3. Nah, dari sini kita bisa memperoleh vektor posisi D ya. Yang di tengah-tengah garis AC. Jadi vektor posisi D itu adalah kita bisa menggunakan dekat kali dekat, jauh kali jauh. Ya, kita gunakan trik ya. Jadi 1C ditambah 3A per 1 tambah 3. Nah, ini kita bisa susun jadi 3A tambah C per 1 tambah 3, 4 ya adik-adik. Nah, inilah vektor posisi D. Sekarang kita mau cari vektor posisi E dari perbandingan vektor BE banding vektor EC.
sama dengan 5/2. Ya, jadi vektor posisi E itu adalah ada di garis BC ya. Jadi kita bisa pakai trik ya, dekat kali dekat, jauh kali jauh. 5 kali C, 5C, ditambah 2 kali B ya, 2B, per 5 tambah 2. Nah ini jadi, kita susun nih ya, jadi B duluan, jadi 2B, ditambah 5C, per 5 tambah 2, 7. Sehingga sekarang kita bisa menyatakan vektor DE. Saya tulis di sini ya. Jadi vektor DE dinyatakan dalam vektor posisi itu adalah vektor posisi E dikurang vektor posisi D. Nah, masalahnya kan kita menyatakan dalam A, B, dan C ya, bukan dalam E dan D. Nah, ini E dan D kita perlu ubah ya bentuknya. E adalah ini kan. Ya, jadi E-nya kita ganti jadi 2B tambah 5C per 7 ya. Dikurang dengan vektor posisi D, 3A ditambah C per 4. Kita samakan penyebut ya adik-adik. 7 kali 4, 28 ya. Jadi 2B tambah 5C kita kali 4. Jadi 4 kali 2B tambah 5C dikurang 3A tambah C kita kali 7. Jadi 7 kali 3A ditambah C. Nah, selanjutnya kita kali distributif ya. Jadi 4 kali 2B, 8B. 4 kali 5C, 20C. Dikurang 7 kali 3A, 21A. Kemudian min 7 kali C, min 7C ya adik-adik. Per 28. Nah, ini yang bisa dikerjakan yang sejenis nih masih bisa ya. Jadi 20C dengan min 7C. Jadi minus 21A di depan. Ditambah 8B. 20 dikurang 7, 13 ya. 13C. Per 28. Nah, adik-adik, inilah jawabannya. Oke adik-adik, sampai di sini ya pembahasan contoh-contoh soal tentang perbandingan vektor pada segmen garis. Nah, dicoba juga ya latihan soal yang sudah disediakan di sini. Oke adik-adik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.